Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Subelo selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum. Sini pertama-tama kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Hukum, kami akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kasus Nenek Mina ditinjau berdasarkan perspektif positivisme hukum dan filsafat Pancasila dihubungkan dengan konsep keadilan. Pertama-tama di sini kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Dan selanjutnya, yang pertama ada Gilang Ramadan dengan NPM 20.151. Yang kedua Muhammad Zaidan Budiman dengan NPM 20.153. Yang ketiga Rahima Isma Salima dengan NPM 20.164. Yang keempat Femi Mutiara Rahayu dengan NPM 20.167. Dan yang kelima Indra Wahyudi Prakoso dengan NPM 20.168. Selanjutnya, ini pertama-tama kami akan memaparkan alasan mengapa kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus Nenek Mina ini dengan eh, perspektif positivisme hukum dan filsafat Pancasila yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Rahima Isma. Kepada Rahima dipersilakan. Baik, terima kasih Femi selaku moderator. Alasan mengapa kita mengambil materi ini untuk sebagai penelitian, alasannya itu adalah dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ketiga, menegaskan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini artinya bahwa Indonesia ini harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya. Ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan persidangan, dibutuhkan suatu alat bukti untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183 sampai dengan 189 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam hukum acara pidana ini bersifat aktif. Artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. Di sisi lain, positivisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Aliran legal positivisme yang dipayungi oleh paradigma positivisme memiliki konsep hukum, yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dia memisahkan secara tegas antara hukum dan juga moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Tidak ada hukum kecuali perintah penguasa. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Singkatnya, aliran ini mengidentikan hukum sebagai undang-undang. Oleh karena itu, paradigma positivisme meletakkan dimensi spiritual dengan segala perspektifnya seperti agama, etika, dan moralitas sebagai bagian yang terpisah. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami mengangkat kasus mengenai pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh Nenek Mina yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kasus ini bermula ketika Nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang. Maksud hati, nenek berusia 55 tahun ketika itu ialah memetik biji kakao untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Lalu dia lantas meletakkan kakao di bawah pohon yang dimaksud. Tak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur Nenek Minah lantaran 3 buah kakao yang nampak tergeletak di bawah pohon.
Tak mengelak dari perbuatannya, Nenek Minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga kakao itu. Sekitar seminggu kemudian, Nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dalam persidangan itu seperti yang diketahui dan ramai di media, tidak didampingi oleh penasihat hukum, berakhir didakwa atas pencurian dalam pasal 362 KUHP terhadap 3 buah kakao seberat 3 kg dengan perhitungan harga Rp2.000 per kilogram. Alhasil, Majelis Hakim Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan perkara nomor 247 garing pidana B garing 2009 garing PN Purwokerto. Dari kasus tersebut kami menganalisis dari segi positivisme hukum. Hingga kini hukum pidana di Indonesia ini masih menganut aliran positivisme. Hal tersebut tertuang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari ketentuan tersebut, artinya dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi sekilas sudah dipaparkan oleh Rahima bahwa dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan itu tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Nah, dalam kasus ini, jika dilihat dari perspektif positivisme hukum yang melihat hukum ini sebagai suatu realitas, maka berdasarkan alat bukti yang sah, yakni 3 orang saksi yang melihat dengan jelas Nenek Minah ini mengambil 3 biji buah kakao dengan pisau dan dimasukkan ke dalam karung plastik. Serta di sisi lain Nenek Mina juga dalam persidangan itu mengakui bahwa ia pun mengambil 3 biji buah kakao tersebut untuk ditanam di lahannya karena ia tidak punya uang untuk membeli biji kakao tersebut. Dan Nenek Mina pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun ketika penuntut umum ini mendakwa dengan pasal 362 KUHP dan ketika semua unsur-unsur yang terumus dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian ini telah terbukti, maka Nenek Mina ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Nah, sebagai negara yang menganut aliran positivisme, mau tidak mau cara berpikir aliran positivisme itulah yang harus diterapkan. Sehingga cara memandang suatu persoalan ini harus dengan kacamata positivisme juga, di mana harus secara tegas memisahkan antara hukum dan moral. Dengan demikian, dari perspektif positivisme hukum, kasus Nenek Mina ini merupakan suatu perbuatan yang harus dihukum tanpa menghiraukan besar kecilnya yang dicuri. Selanjutnya, berbicara mengenai positivisme hukum, adapun menurut aliran positivisme hukum ini bertujuan mengenai kepastian. Dimana menurut Austin, hukum ini terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik buruknya. Karena hukum ini tugasnya hanya menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Namun di sisi lain juga perlu direnungkan, apakah kepastian hukum itu telah memenuhi rasa keadilan? Maka dalam proses pembuktian, faktor keyakinan hakim juga harus tetap dipertimbangkan. Oleh karena itu, dengan didorong oleh kebebasan yudisial untuk terus menggali dan mendapatkan kebenaran material, hakim juga harus tetap berpegang teguh pada keadilan substansif, di mana keadilan substansif ini merupakan keadilan yang memberikan sentuhan nurani dan kemaslahatan. Selanjutnya, di sisi lain, selain perspektif positivisme hukum, kasus ini juga dapat ditinjau dari perspektif filsafat Pancasila. Adapun filsafat Pancasila ini merupakan konsep pemikiran filosofis yang menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Di mana filsafat Pancasila ini menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara di Indonesia. Jadi filsafat Pancasila ini merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara, di mana filsafat Pancasila ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, Pancasila ini berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Yang kedua,
Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, adapun ada beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai filsafat Pancasila ini. Yang pertama, tujuan filsafat Pancasila adalah menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentram dan adil baik secara ekonomi maupun sosial, saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Dalam filsafat Pancasila juga mengandung beberapa nilai, di mana sila pertama menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan, sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, lebih lanjut, analisis mengenai kasus Nenek Minah dalam perspektif filsafat Pancasila ini akan dijelaskan oleh Zaidan. Kepada Zaidan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Nenek Minah dalam perspektif filsafat Pancasila. Melihat dari kasus Nenek Minah, seharusnya hakim mempertimbangkan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus tersebut, Nenek Minah menyoroti pentingnya keadilan sosial karena hakim memvonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan karena terbukti telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam kasus tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Rumpun Sari Antar itu bernilai sebesar Rp30.000. Padahal Nenek Minah sendiri sudah menunjukkan etikat baik dengan cara meminta maaf serta mengembalikan buah yang sudah dipetiknya kepada mandor. Oleh karena itu, penanganan kasus perkara ini seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan menegakkan hukum yang berkeadilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut pandang filsafat Pancasila, hakim seharusnya memberi hukuman yang adil dan bijaksana sesuai hati nurani, seperti menyarankan bermediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, hukum juga harus diterapkan secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, masuk ke konsep keadilan menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil, yang mana menurut Kamus Besar Indonesia, adil itu memiliki arti yang tidak sewenang-wenang atau tidak memihak serta tidak memberatkan sebelah. Lalu selanjutnya, menurut teori Aristoteles, keadilan adalah dijelaskan dalam karya yang berjudul Etika Notes Homace, menjelaskan yaitu keutamaannya ketaatan terhadap hukum maupun hukum positif, baik tertulis dan tidak tertulis. Keadilan sendiri dengan kata lain menurut keutamaannya yaitu bersifat umum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya paparan lebih lanjut mengenai teori keadilan Aristoteles akan dijelaskan oleh Indra. Pada Indra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terkait dengan keadilan Aristoteles yang sebelumnya telah dijelaskan, Theo juga memberikan penjelasan mengenai keadilan Aristoteles, yang mana di samping keutamaan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana hukum positif merupakan suatu keutamaan yang bersifat umum, terdapat juga keutamaan moral atau yang bersifat khusus. Keutamaan khusus ini berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik dengan orang lain dan keseimbangan antara dua pihak.
Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit yang sama. Contohnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian, dalam kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya. Selanjutnya, Aristoteles juga membagi menjadi dua bentuk keadilan. Yang pertama adalah ada keadilan distributif, yang mana menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Yang kedua ada keadilan korektif, yang berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau hukum yang pantas bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya ada teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas, yang mana menurutnya keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang disepakati. Dari pernyataan ini dapat dikatakan juga keadilan baru dapat terjadi atau tercapai antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian dalam hal ini tidak hanya dikaitkan dengan perjanjian antara dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Perjanjian di sini juga mencakup putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Selanjutnya ada teori keadilan dari Hans Kelsen yang mengemukakan keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, serta keadilan dalam toleransi. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, tadi sudah dipaparkan beberapa teori mengenai keadilan. Nah, beberapa teori keadilan ini dapat dihubungkan juga dalam kasus Nenek Mina, sehingga analisis kasus Nenek Mina berdasar pada konsep keadilan akan dipaparkan lebih lanjut oleh Gilang. Pada Gilang dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus Minah berdasarkan konsep keadilan. Keadilan dalam kasus Nenek Minah ini yang dalam putusan hakim atas perkara nomor 247 garing PIT B garing 2009 garing PN Purwokerto, di mana atas tuntutan pencurian 3 buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Karena telah terbukti melanggar ketentuan pasal 362, dalam kasus ini pun Nenek Minah telah mengakui kesalahannya dan beritikat baik dengan mengembalikan buah yang ia ambil kepada pihak PT. Namun PT tetap melaporkan Nenek Minah dengan jumlah kerugian yang diklaim sebesar Rp30.000. Jika melihat kembali pada konsep keadilan sebagaimana yang telah disampaikan dan putusan yang diberikan oleh pihak pengadilan negeri Purwokerto, hal ini kurang adil untuk Nenek Minah, karena jika melihat dalam perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan hal ini tidak memberikan dampak kerugian yang begitu besar, mengingat perbuatan ini menimbulkan kerugian sebesar Rp30.000, yang mana menurut konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli di atas memang pada umumnya keadilan itu terjadi apabila ketaatan terhadap hukum positif yang berlaku telah dilaksanakannya. Namun, sebagaimana yang dijelaskan bahwa keadilan juga harus bersumber dari moral dan rasa toleransi, yang jika dilihat kembali permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mediasi antara para pihak yang berkonflik mengingat kerugian yang dapat dikatakan cukup rendah dan berdasarkan teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles yang telah disebutkan sebelumnya. Keadilan ini juga dapat berbentuk ganti kerugian yang dapat dilakukan Nenek Minah kepada pihak PT atas perbuatan yang telah dia lakukan dengan membayar jumlah kerugian yang diklaim oleh pihak PT.
Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis dalam kasus Nemina di atas, bahwa manusia memiliki peran hukum dalam upaya menciptakan suasana yang damai. Terkait kasus Nemina, positivisme, hukum, dan filsafat Pancasila merupakan dua perspektif yang memiliki dampak signifikan terhadap hukum. Kerangka kerja yang jelas untuk penyelidikan hukum disediakan oleh positivisme hukum yang menekankan aturan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang otoritatif. Sementara itu, nilai-nilai moral dan keadilan di bawah hukum diprioritaskan dalam ideologi Pancasila yang menjadi dasar filosofi negara Indonesia. Komponen utama dari kedua perspektif tersebut adalah tentang keadilan. Untuk mencapai keadilan, positivisme hukum menekankan pentingnya peraturan hukum yang tepat dan terpadu. Meskipun demikian, para pengkritik positivisme hukum sering menunjukkan bahwa positivisme hukum tidak dapat menangani masalah keadilan yang lebih umum seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Sebaliknya, filosofi Pancasila berdasarkan legalitas pada prinsip-prinsip sosial dan moral meletakkan dasar bagi konsepsi keadilan yang lebih inklusif dan luas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai hasil analisis kami mengenai kasus Nenek Mina ini ditinjau berdasarkan perspektif positivisme hukum dan filsafat Pancasila dengan dihubungkan juga dengan konsep keadilan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.